Oke, jadi di sini teman-teman ya bisa perhatikan di sini ada aturan terbaru dan saya mendapatkan email dari TikTok Shop Tokopedia ya. Jadi di jam 22.27 di sini saya mendapatkan email, kita klik saja seperti ini. Nah, di sini ada peringatan kebijakan hindari mempublikasikan konten yang utamanya berisi gambar diam ataupun statis. Nah, jadi ini sudah ada aturan dari TikTok sendiri ya, terutama buat kita kreator TikTok Affiliate Program. Ya, kita harus patuhi ini ya. Ini juga baru di jam 22.27, jadi baru hari ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah dikirim ya, baru hari ini saya mendapatkan informasi ini. Jadi ini aturan terbaru dan kita akan bahas di video selanjutnya nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya bersama saya. Jadi baru tadi saya mendapatkan beberapa menit tadi teman-teman ya, saya mendapatkan email dari TikTok Shop ya. Jadi karena saya juga pernah daftar di TikTok Seller teman-teman ya, kemudian saat ini sudah saya lepas dan saya daftar yang di minimal 1000 followers ya untuk di TikTok Affiliate Program. Nah, kemarin sempat daftar menggunakan seller sehingga ada beberapa informasi yang masuk melalui email ya, terutama di aturan terbaru dari TikTok ya. Nah, dimana untuk saat ini konten-konten dengan versi gambar statis diam ya, gambar overlay ini memang sudah dilarang ya. Dan di sini saya juga baru dapat email baru tadi teman-teman ya, baru saja saya mendapatkan email, dan ini sebagai gambaran buat teman-teman semua ya, terkhusus buat konten kreator TikTok Affiliate Program yang masih baru ataupun masih mencoba berjualan dengan menggunakan gambar. Nah, ini saran dari saya hindari ya, karena di sini sudah ada aturan yang baru muncul dan ini saya baru mendapatkannya. Dan oke, jadi di sini kita langsung saja masuk di bagian dari aplikasi TikTok seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi saya tadi baru mendapatkan email ya. Tentu di sini ya memang yang diharapkan dari TikTok adalah kita harus menggunakan video asli seperti ini ya. Jadi nggak boleh menggunakan sebuah foto ataupun produk, bahkan sebuah foto dengan latar belakang video. Jadi itu tadi sudah ada email terbaru teman-teman ya, tentang aturan terbaru dari TikTok ya. Nah, kenapa ini saya informasikan kepada teman-teman ya, tujuan saya agar teman-teman juga tidak terkena pelanggaran ya, karena di TikTok ini sangat sensitif sehingga bahkan terkadang ketika kita terkena pelanggaran untuk reputasi akun kita itu akan menjadi berwarna kuning seperti ini, dan tentunya tidak akan ataupun susah mendapatkan rekomendasi teman-teman ya. Bahkan ketika kita melakukan pelanggaran berulang bisa jadi kita terkena 24 poin hak istimewa ya. Setelah kita mendapatkan 24 poin ya, tentu di sini selamanya kita nggak bisa jualan di TikTok Affiliate Program. Jadi kita hanya diberi kesempatan 24 poin ya. Dan tadi saya juga baru mendapatkan sebuah informasi tentang aturan terbaru dari TikTok. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini teman-teman bisa cek di reputasi akun ya. Nah, di sini ada yang namanya adalah reputasi akun teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan ada beberapa pelanggaran ya. Ini pelanggaran yang terjadi di akun saya sendiri teman-teman ya. Jadi ya tentunya sehati-hati saya pun masih terkena pelanggaran. Nah, di sini contoh dari pelanggaran ya terbaru yang saya dapatkan dari email ini hampir-hampir mirip pelanggaran yang sudah saya dapatkan di bulan 7 kemarin teman-teman ya, di tanggal 21 ya. Jadi sebuah video yang berisi konten yang terutama hanya terdiri dari gambar diam overlay teks digital dan juga tangkapan layar serta rekaman layar. Nah, ini sudah dilarang ya. Jadi saya juga pernah terkena pelanggaran seperti ini. Nah, kenapa saya infokan kepada teman-teman semua ya, harapan saya teman-teman jangan sampai terkena pelanggaran, karena di TikTok ini ya memang nggak pandang bulu teman-teman ya. Walaupun kita sudah followersnya sudah banyak ya, kita sering aktif ya, tetapi kalau perbedaan merek kemudian juga kebanyakan kata kunci ataupun di bagian dari deskripsi kita kebanyakan mengandung kata kunci, itu juga bisa terjadi pelanggaran. Bahkan ketika video kita macet-macet ataupun sendat-sendat ya, itu masuk dalam kategori pelanggaran pedoman komunitas teman-teman ya. Jadi di TikTok ini ya tentunya harapan dari TikTok ini kita harus membuat sebuah konten original ya. Ini adalah sebuah konten yang kita buat sendiri ya, ataupun kita rekam sendiri ya, dengan produk yang sesuai. Jadi untuk produk-produk yang sesuai itu adalah produk yang kita pasarkan, misalkan merek A ya. Jadi di bagian dari keranjang kuning juga harus merek A, itu terkhusus buat di video dan juga di live streaming itu harus sama. Dan untuk aturan-aturan kemarin sudah saya bahas, teman-teman bisa cek di bagian video saya sebelumnya. Jadi di situ ada beberapa aturan ya, agar nanti kita terhindar dari pelanggaran di TikTok ya. Terutama nggak masalah ya buat teman-teman hanya memiliki beberapa sampel, nggak masalah.
tetapi harus sampel produk yang kita tampilkan yang sesuai. Ya, jadi di sini sudah jelas teman-teman. Jadi di tanggal 7 kemarin ini sudah mendapatkan aturan baru juga teman-teman, di mana video yang diunggah berisi konten yang terutama hanya terdiri dari gambar diam, kemudian ada juga overlay gambar diam, overlay teks digital, dan juga tangkapan layar. Di sini saya sudah mendapatkan terlebih dahulu, tetapi di sini ada email terbaru lagi. Nah, ini menandakan bahwa untuk aturan ini semakin paten ya. Artinya ya jangan sampai kita melanggar kebijakan untuk di TikTok, karena sudah ada informasi melalui email yang menjelaskan bahwa konten dengan versi gambar, bahkan gambar di belakang video ya, artinya kita menambahkan video kemudian di depannya itu gambar produk, nah itu sudah tidak diperbolehkan lagi ya. Tetapi ya ini tergantung dari teman-teman ya, karena saya juga baru mendapatkan informasinya. Dan terutama buat teman-teman yang mungkin baru belajar di TikTok Affiliate Program ya, jadi tentunya ya setiap platform, setiap aplikasi ini tetap ada aturannya ya, dimana ya di sini agar teman-teman bisa jangka panjang untuk akunnya ya, usahakan kita harus memasarkan produk yang sesuai, dan tentu jangan melanggar untuk aturan-aturan dari TikTok ya. Kemudian juga harapan saya jangan sampai terkena pelanggaran 24 poin. Nah, apa sih dampaknya? Karena saya sudah bahas itu sebelumnya ya. Jadi dampaknya yang kita nggak bisa memasarkan produk selamanya ya. Jadi kita akan terkena pelanggaran ataupun pembatasan secara permanen. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu untuk aturan terbaru hari ini, itu pun saya baru mendapatkan email ya. Dan untuk pembahasan lebih lengkap di sini saya akan masuk ke dalam akun kedua saya tadi yang sudah mendapatkan email dari TikTok Shop ya untuk aturan terbaru saat ini. Dan oke, pastikan teman-teman bisa tonton sampai habis agar nanti juga nggak ketinggalan informasi terbarunya ya seputar aturan-aturan yang baru muncul untuk di TikTok, agar ya tujuan saya teman-teman jangan terkena pelanggaran. Nah, di sini saya akan masuk ke bagian akun kedua saya yang tadi sudah mendapatkan email dari TikTok Shop. Oke, teman-teman, nah di sini saya sudah masuk di akun kedua saya, dan di sini saya baru mendapatkan email, yakni adalah pengingat kebijakan hindari mempublikasikan konten yang utamanya berisi gambar atau teks statis ataupun diam ya. Nah, di sini pengingat kebijakan ya. Nah, di sini konten original, interaktif, dan juga asli lebih cenderung mengundang lebih banyak penonton. Nah, di sini sudah jelas ya, dan karenanya lebih banyak penjualan. Pelanggan menghargai konten tempat kreator membagikan pengalaman pribadi dan ulasan produk yang mereka promosikan. Kami sangat menyarankan agar Anda muncul di video Anda sendiri, karena video tersebut membuat konten Anda lebih profesional. Artinya di sini ya kita harus, selaku kita menjadi konten kreator ya, kita harus muncul ya untuk memasarkan produk yang kita pasarkan untuk di TikTok Affiliate ini. Kami ingin mengingatkan Anda untuk menghindari konten yang utamanya berisi gambar dan juga teks statis diam. Contoh konten yang harus dihindari. Yang pertama adalah konten saat video diputar di latar belakang. Nah, di sini ya, dengan gambar statis yang menutupi sebagian besar video. Artinya ada gambar di depan kemudian berlatar belakangan video ya. Konten saat video diputar di latar belakang. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian konten yang sebagian besar berisi teks atau gambar dengan segmen kecil yang menampilkan video yang tidak relevan. Nah, di sini terkena pelanggaran ya. Konten dengan gambar statis yang bergerak menggunakan efek video. Nah, di sini juga tidak diperbolehkan ya. Catatan, saat menggunakan template atau pembuat video, Anda juga harus menyertakan konten asli Anda sendiri. Ya, apabila Anda terbukti telah mengunggah konten tersebut, kami dapat mengambil tindakan penegak terhadap Anda. Jadi konten interaktif dan juga berkualitas rendah. Nah, di sini ya. Jadi kebijakan dari TikTok di sini sudah jelas, teman-teman. Nah, jadi ya lebih baik daripada teman-teman melakukan re-upload. Nah, ini ya, hindari konten-konten seperti ini. Contoh konten yang harus dihindari di sini sudah jelas ya. Jadi aturan terbaru dari TikTok ini ya, tentunya harapan saya teman-teman bisa paham dan jangan lakukan hal-hal seperti ini jika ingin untuk akun TikTok Affiliate kita ini bertahan lama. Ya, jadi seperti itu saja untuk aturan terbaru dari TikTok yang baru saya dapatkan, dan semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman, terkhusus buat yang masih baru ataupun yang masih pemula ya, untuk agar kita lebih ke depannya lebih berhati-hati lagi dalam pembuatan konten di TikTok Affiliate Program, agar reputasi akun kita tetap bertahan dan juga tetap awet ya. Oke, jadi seperti itu saja. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan seputar pembahasan TikTok Affiliate Program selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.